Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini bersama kita kembali akan mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan melewati channel SDG Kalteng Soli Deo Gloria Kalimantan Tengah. Hari ini kita bersama akan diberkati dengan firman Tuhan melewati Hosea pasal 13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Namun sebelum kita bersama mendengarkan suara firman Tuhan pada saat ini, saya mengajak Bapak Ibu sekalian kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, di hadapan-Mu kami datang dengan hati yang rendah, memohon agar Engkau menyatakan diri-Mu di tengah kami melewati firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu itu hidup dan berkuasa, lebih tajam dari pedang bermata dua, sanggup menembus sampai ke lubuk hati kami yang paling dalam. Oleh karena itu hari ini kami mohon agar kami sungguh mendengar, agar kami melihat jalan-jalan-Mu yang benar. Ya Tuhan, Engkau tahu isi hati kami, Engkau tahu bahwa kadang kami lalai, kadang kami lebih sibuk dengan urusan dunia daripada mendengarkan akan suara-Mu. Maka dari itu tenangkanlah jiwa kami, diamkanlah hati kami dari segala kekhawatiran, agar kami sungguh hidup menyambut firman-Mu dengan penuh rasa takut dan hormat. Bila ada kesombongan, keangkuhan, atau kebiasaan yang menolak kebenaran-Mu, mohon Engkau hancurkan. Bila ada luka dan rasa bersalah, mohon Engkau pulihkan. Bila kami telah jauh dari-Mu, bawalah kami pulang hari ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman saat ini. Kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Hosea pasal 13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15 dibawa judul Baal Zaman Modern, Kesibukan, Popularitas, Gaya Hidup, Kekuasaan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini kita masih dengan kitab Hosea. Ada sebuah pepatah dunia yang berkata, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpa. Namun dalam firman Tuhan hari ini, kita melihat sesuatu yang lebih tragis. Semakin tinggi seseorang tanpa akar di dalam Tuhan, maka semakin ia roboh. Hari ini kita akan menyelami satu bagian dari kitab Hosea, pasal 13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Ini adalah pesan penghakiman Tuhan kepada Efraim, namun juga pesan pengharapan yang membawa kita kepada Injil. Mari kita ikuti ayat demi ayat, dan biarlah Roh Kudus menuntun hati kita untuk tidak hanya mengerti tetapi juga berubah. Bagian yang pertama melewati ayat yang pertama. Efraim yang dulu disegani kini mati. Apabila Efraim berkata-kata, orang merasa takut, ia ditinggikan di Israel, tetapi ia bersalah dengan menyembah Baal, maka matilah ia. Efraim pernah menjadi suku yang besar dan berpengaruh. Seringkali dalam Alkitab, nama Efraim mewakili seluruh Israel Utara. Namun ketika suku ini memilih menyembah Baal, kekuatannya hilang. Bukan karena musuh yang lebih kuat, tapi karena mereka sendiri memilih menjauh dari Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa kehilangan otoritas rohani bukan karena serangan dari luar, tetapi karena kompromi di dalam hati. Ada banyak Baal zaman modern, baik itu kesibukan, popularitas, gaya hidup, kekuasaan yang diam-diam menyingkirkan Tuhan dari pusat hidup kita. Pertanyaan untuk kita, apakah kita masih hidup dalam rasa takut akan Tuhan? Atau kita hidup mengikuti selera zaman? Bagian yang kedua melewati ayat yang kedua. Berhala hasil imajinasi manusia. Sekarang mereka makin berdosa dengan membuat baginya patung-patung tuangan. Ini bukan lagi sekedar penyembahan berhala, tetapi penyembahan yang didesain oleh pikiran manusia sendiri. Manusia mulai mendefinisikan siapa Allah itu menurut keinginannya. Allah yang tidak menegur, tidak menuntut, hanya memberkati. Dan ini menjadi hal yang berbahaya.
Ketika kita menciptakan Allah menurut selera, bukan menyembah Allah yang menyatakan dirinya dalam kebenaran. Dan contoh modern, mengikuti Yesus yang hanya kasih tapi menolak Yesus yang menuntut kekudusan. Gereja yang lebih fokus entertain daripada pertobatan. Iman yang hanya mencari mujizat tapi tidak mau menyangkal diri. Marilah kita sering berdoa, Tuhan ajar kami untuk menyembah Engkau sebagaimana Engkau mau dikenal, bukan seperti yang kami mau lihat. Bagian yang ketiga, melewati ayat yang ketiga, hidup seperti kabut. Sebab itu mereka akan seperti kabut pagi. Gambaran ini sangat menyentuh. Kabut itu sebentar saja ada, lalu hilang. Hidup yang tidak dibangun dalam ketaatan adalah hidup yang sementara dan mudah lenyap. Tidak peduli sehebat apa seorang terlihat, bila hidupnya tidak melekat pada Tuhan, maka hasilnya sia-sia. Banyak orang merasa hidupnya kosong, padahal punya segalanya. Karena kekayaan, relasi, atau bahkan pelayanan tidak bisa menggantikan kehadiran Tuhan. Bagian yang keempat, melewati ayat yang keempat, Tuhan yang setia sejak Mesir. Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Tuhan mengingatkan mereka, akulah yang menuntunmu keluar dari Mesir. Akulah yang menyelamatkanmu dan tidak ada Allah lain. Tapi Israel melupakan itu. Mereka ingin Tuhan yang baru yang lebih cocok dengan gaya hidup mereka. Peringatan bagi kita Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kemajuan hidup membuat kita lupa asal mula pertolongan Tuhan. Jangan hanya ingat Tuhan saat susah, lalu melupakan Dia di saat kita sukses. Bagian yang kelima, melewati ayat yang kelima hingga ayat yang keenam. Ketika kenyang, mereka angkuh. Tetapi sesudah mereka kenyang, mereka menjadi angkuh. Maka mereka melupakan aku. Ini realita yang sangat manusiawi. Padang gurun membuat umat bergantung, tapi tanah perjanjian membuat mereka melupakan. Bukankah itu sering terjadi juga kepada kita? Saat kita jatuh sakit, kita berdoa siang malam, tapi saat sembuh kita sibuk. Saat bisnis rugi kita menangis di altar, tapi saat untung kita lupa berdoa. Dan tantangan hari ini, maukah kita tetap bergantung kepada Tuhan meski hidup kita sedang kenyang? Rasa cukup seharusnya mendekatkan kita, bukan menjauhkan kita dari Tuhan. Bagian yang keenam, melewati ayat yang ketujuh hingga ayat yang kedelapan. Tuhan menjadi singa dan beruang, maka aku akan menjadi singa bagi mereka. Gambaran Tuhan di sini sangat mengerikan, bukan gembala tapi pemangsa. Saudara, Tuhan itu panjang sabar, tetapi bukan tidak adil. Kasih-Nya besar, tapi juga kekudusannya sempurna. Tuhan yang tidak menghukum dosa bukan Tuhan yang alkitabiah, karena kasih sejati menuntut kebenaran bukan membiarkan dosa. Bagian yang ketujuh melewati ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-11. Binasa karena menolak penolong. Engkau binasa sebab engkau melawan aku, penolongmu. Mereka minta raja padahal Tuhan sudah menjadi raja mereka. Ini gambaran umat yang lebih percaya pada sistem manusia daripada kedaulatan Allah. Jangan andalkan manusia. Jangan jadikan pendeta, pemimpin, mentor, bahkan gereja sebagai pusat imanmu. Tuhanlah penolong sejati. Bila kita menolak Dia, siapa lagi yang bisa menolong kita? Bagian yang ke-8, melewati ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-13. Kesempatan yang tertutup. Kesalahan Efraim tersimpan. Seorang anak yang tidak mempunyai kebijaksanaan. Ini gambaran tragis. Seperti ibu yang akan melahirkan, tapi anaknya tidak mau keluar. Artinya mereka menolak kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Hari ini Tuhan buka pintu pertobatan, tapi jangan bermain-main dengan waktu. Karena suatu saat kesempatan bisa berakhir. Dan bagian yang ke-9 melewati ayat yang ke-14,
janji penebus. Dari kuasa dunia orang mati, aku akan membebaskan mereka. Inilah ayat emas dari pasal ini. Di tengah murka dan penghakiman, Tuhan tetap menyatakan rencana keselamatan. Ayat ini digenapi dalam Yesus Kristus yang bangkit dari maut. Rasul Paulus mengutip ayat ini dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-55. Hai maut, di manakah sengatmu? Pengharapan terbesar kita bukan bahwa hidup ini akan baik-baik saja, tetapi bahwa dalam Kristus maut bukan akhir. Bagian yang ke-10 ayat yang ke-15. Tidak ada benteng bagi orang berdosa. Ia akan merampas perbendaharaan yang berharga. Bahkan Efraim yang subur dan makmur tidak bisa menahan murka Allah. Kekayaan, pendidikan, pengaruh tidak akan berguna jika kita hidup dalam pemberontakan. Tuhan tidak mencari penampilan, Dia mencari pertobatan yang sungguh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Hosea pasal 13 adalah peringatan keras tetapi juga penuh kasih. Ia menunjukkan bahwa dosa membawa kehancuran, bahwa hidup tanpa Tuhan adalah seperti kabut pagi, sebentar saja terlihat lalu menghilang. Bahwa hanya pertobatan yang membawa kita kembali ke dalam kasih karunia-Nya. Dan di tengah semua murka itu, ada secercah terang janji penebusan yang digenapi dalam Yesus Kristus. Jangan tunggu nanti, hari ini adalah hari pertobatan. Biarlah firman Tuhan pada saat ini akan membuka hati dan pikiran kita, agar kita senantiasa tetap mengandal Tuhan di dalam iman percaya kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kembali kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami pada saat ini. Terlalu sering kami seperti Efraim yang melupakan kasih-Mu, membangun berhala di hati kami sendiri dan menyembah kenyamanan. Maka dari itu ya Tuhan, ampunilah kami. Lembutkan hati kami yang keras, jangan biarkan kami hidup seperti kabut pagi, ada sebentar lalu hilang. Pulihkan kami Tuhan, biarlah kami hidup dalam pertobatan yang sejati. Dan tolonglah kami untuk tetap bergantung kepadamu di dalam susah maupun senang. Kami percaya pada janji-Mu, karena Engkau yang membebaskan kami dari kuasa maut. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.